Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 3 PIR. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai estimasi biaya tahap desain dengan dosen Insinyur Dharma Hendra STMT IPM CST. Estimasi biaya proyek itu suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society USA, estimasi adalah seni memperkirakan, the art of approximating, kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode berdasarkan tahapan. Yang pertama itu estimator konseptual, berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Estimasi preliminary atau awal disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Estimasi engineer disiapkan oleh konsultan, tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. Estimasi penawaran dibuat oleh kontraktor, mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari estimasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya, dan durasi dan hasil dari estimasi biaya juga disebut dengan RAB, rencana anggaran biaya atau proposal biaya. Estimator. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Ini adalah tahap-tahap dari engineering design, bisa dilihat di PPT. Pada dasarnya penyusunan RAB ini terdiri dari 3 pokok materi. Pertama itu membaca gambar rencana atau tahap desain. Yang kedua itu membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Langkah kedua menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, membuat HSP. Yang ketiga itu membuat RAB. Cara menentukan RAB itu adalah volume dikali harga satuan, dan nanti akan dibuat rekapitulasi total atau disebut dengan engineer estimated. Ini gambar rencana, boleh dilihat dari PPT. Apa yang harus kita kuasai sebagai cost engineer? Pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek. Pertama itu cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator yaitu dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah. Mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya dan di pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasional, mengetahui pengalaman tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware, mempunyai kemampuan untuk mengetahui tenggat waktu penawaran. Aturan dalam metode pengukuran. Pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlihat pada gambar secara tepat. Dalam melakukan pengukuran atau take off, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerjaan, peralatan, dan biaya lainnya. Dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi, misalnya ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat, luas dihitung sampai 0,01 meter. Jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena sifat material peralatan yang digunakan prosedur manajemen. Secara umum, prinsip satuan pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume.
Pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dalam satuan persegi 3 atau luas. Pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan lari. Pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Metode perhitungan volume pekerjaan, ada metode dinding pisah. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Metode garis sumbu atau centre line method. Metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as baik pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB. RAB atau Rencana Anggaran Biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Secara skematis, kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun. Ini adalah tahap penyusunan RAB. Menyusun daftar uraian pekerjaan. Untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja. Syarat-syarat atau bisa disebut dengan RKS, menyusun WBS. Daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume biaya dan pengontrolan. Word breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek yang bersangkutan. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineering terkadang menganut spesialisasi. Ini merupakan struktur hierarki data biaya. Bisa dilihat di video. Ini adalah WBS bangunan gedung, WBS fondasi gedung, struktur bawah, detail beton, dan rincian pekerjaan. Yang pertama itu plumbing, yang kedua itu heat drain, yang ketiga air condition, yang keempat lift, yang kelima generator, dan keenam transformator, serta panel tegangan menengah dan rendah busdat. Kabel tegangan menengah atau instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, dan penangkal petir. Dan ini hubungan kegiatan pokok dan penunjang, bisa dilihat di PPT. Dari contoh bahan di atas, kode biaya langsung dirinci sebagai berikut. Rincian biaya upah, biaya alat, biaya subkon, dan biaya penel. Baik, mungkin itu penjelasan saya mengenai PPT yang tersedia. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.